Saudara, paket kebijakan ekonomi jilid 5 baru saja diumumkan pemerintah dan apa implikasinya? Kita akan membahasnya hari ini bersama Didin S. Damanhuri, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB yang juga ekonom senior dari Indef. Selamat petang Pak Didin. Selamat petang. Sudah ada paket ekonomi kelima dan tadi sudah disampaikan bahwa ada dua yang menjadi perhatian adalah yang pertama revaluasi aset dan juga penghilangan pajak berganda. Ini sebenarnya artinya atau intinya sebenarnya adalah diskon pajak. Betul Pak? Iya. Jadi ini pemerintah ini kan, jadi begini, situasi makronya itu begini. Sejak deregulasi dan debirokratisasi yang sebenarnya sejak Pakto 88 sampai hari ini, itu kan swasta ini menggelembung. Bahkan omset swasta ini secara keseluruhan itu bisa melebihi GDP kita sebenarnya. Okay. Nah, sekarang ini ada problem kan, dengan kurs yang melonjak itu dan menimbulkan persoalan memang bagi perusahaan-perusahaan. Nah, sementara pemerintah ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan katakanlah 5,5% dan sebagainya begitu. Jadi paket 1, 2, 3, 4 dan 5 itu adalah melakukan kembali deregulasi dan debirokratisasi, penyederhanaan dan lain sebagainya agar sektor real bergerak begitu. Kira-kira begitu. Nah, padahal problem yang dihadapi ekonomi Indonesia ini ada dua sebenarnya. Jadi problem sektor real yang terkena imbas dari kurs dan daya beli rakyat yang sudah turun sebenarnya oleh karena kenaikan harga BBM, ya, listrik dan gas. Jadi maksud Anda beberapa rangkaian yang menjadi bagian dari paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah itu belum cukup efektif untuk bisa membuat Indonesia atau paling tidak kondisi ekonomi sekarang bisa bangkit? Jadi paket-paket itu sangat syarat keharusan. Syarat keharusan. Necessary condition, tetapi belum cukup untuk mendongkrak dalam waktu cepat pertumbuhan ekonomi. Apalagi daya beli masyarakat yang sudah anjlok duluan. Oke, kalau misalkan kita bahas yang paket ekonomi yang kelima saat ini, revaluasi aset. Dimungkinkan itu bisa membuat ada pertumbuhan yang lebih baik? Iya, itu bisa menolong perusahaan-perusahaan yang umumnya memang terkena katakanlah NJOP yang tinggi dan sebagainya, begitu ya. Kemudian ada juga BUMN yang belum melakukan revaluasi sehingga asetnya rendah, itu menjadi meningkat. Jadi neraca mereka menjadi lebih positif. Tetapi ini kan butuh waktu. Butuh waktu dari rangkaian paket 1, 2, 3, 4, dan 5 ini umumnya adalah untuk mendorong agar dunia usaha ini bergerak gitu. Bergerak walaupun mungkin ada problem mereka transaksinya pakai dolar tadi. Nah, tapi dari ini ribuan item yang harus dikontrol di bagaimana konsistensi pelaksanaan dan kemudian mentalitas pejabat juga. Nah, yang harus siap ya untuk semua itu. Nah, oleh karena itu ini butuh waktu, takes time. Oke, revaluasi asetnya berarti butuh waktu. Butuh waktu. Bagaimana dengan yang kedua? Paket yang sebelumnya maksudnya? Yang kedua, yang pajak berganda. Betul. Iya. Dia bisa menolong supaya beban pajaknya tidak terlalu berat. Gitu. Tapi kalau kita lihat Pak, dari dua keputusan pemerintah untuk paket ekonomi yang kelima ini lebih akan dirasakan oleh korporasi. Ya. Kalau yang Anda lihat, terutama korporasi besar. Ya, terutama korporasi besar. Adakah implikasi yang lebih nyata yang bisa dirasakan oleh ekonomi yang lebih mikro misalkan? Saya kira ya untuk UKM secara keseluruhan yang notabene adalah 99,sekian persen dari dunia usaha kita, itu nggak terlalu langsung menurut saya. Tidak terlalu. Karena ini umumnya korporasi besar, korporasi besar. Nah, oleh karena itu saya kira kemarin memang sudah ada KUR ya, yang paket yang keempat ya. Keempat ya, itu sangat menolong UKM. Jadi memang oke lah kalau kombinasi UMKM dengan KUR yang tingkat bunganya jadi 12% dan volumenya juga dinaikkan menjadi sekian puluh triliun dan sebagainya. Kemudian sekarang yang besar dengan insentif pajak berganda yang bisa hilang. Terus kemudian revaluasi aset jadi meningkat neracanya, profil usahanya dan sebagainya. Asal saja
faktor-faktor lain juga mendukung. Oke. Yang menjadi kekhawatiran kita adalah selama ini atau dari 4 paket kebijakan yang dikeluarkan itu lebih dirasakan manfaatnya atau keuntungannya untuk korporasi besar, tapi insentif pajaknya tidak dirasakan oleh mereka yang insentif daya beli. Menurut saya begitu. Jadi problemnya ada 2 saya kira ini yang dihadapi Indonesia sekarang ini. Pertama adalah daya beli yang pengeluaran per hari dari masyarakat sekitar $2. Itu di atas 50% sekarang ini. Memang sebelumnya sekitar 46, udah di atas 50% penduduk. Itu yang terkena oleh kenaikan BBM, gas dan listrik. Dan dengan implikasi lebih lanjut, transportasi, bahan kebutuhan pokok dan sebagainya. Ini mereka daya beli yang rendah ini kan juga potensi untuk sebenarnya pasar dari perusahaan-perusahaan. Iya kan? Nah, jadi butuh waktu juga bagaimana UKM yang ditolong oleh KUR untuk bergerak. Sekarang perusahaan-perusahaan besar juga oleh insentif pajak dan revaluasi aset. Itu butuh waktu juga. Jadi ini memang butuh kecepatan, butuh situasi yang kondusif dari lingkungan politik, lingkungan global, di samping turun naiknya kurs. Oleh karena itu, intinya kerja keras untuk bagaimana konsistensi untuk pelaksananya aja. Iya, banyaknya insentif pajak ini menimbulkan pertanyaan, kalau gitu bagaimana pemerintah bisa membangun infrastruktur kalau misalkan terlalu banyak diskon. Sementara kalau kita lihat target pajak juga di situ kontradiksinya, kontradiksi. Dan tadi sampai mengatakan dari 10% ke 3%. Itu pertanyaan juga. Kok begitu drastisnya penurunan pajak itu? Itu banyak pertanyaan juga. Jadi kalau gitu pertimbangannya apa? Kalau pemerintah dalam 1, 2, 3, 4 sampai 5 ini terus-terusan obrol. Ya, pertimbangannya kelihatannya, ini analisis ya. Sebelum ini perusahaan-perusahaan besar itu terkena oleh katakanlah NJOP yang tinggi, yang dia menjadi masalah buat perusahaannya. Nah, tadi real estate katanya, itu kan NJOP yang begitu tinggi ya. Dulu waktu dia memperoleh tanah itu kan sebenarnya mungkin NJOP-nya cukup rendah ya. Kemudian jadi naik. Asetnya juga jadi naik. Naik dan kemudian terkena PBB yang besar. Nah, itu butuh insentif. Nah, sekarang insentifnya adalah pemotongan pajak yang begitu rendah. Jadi kesannya bahwa terlalu drastisnya penurunan itu, bahwa begitu sekarang ini begitu harapannya begitu besar ya terhadap perusahaan-perusahaan besar ini untuk bergerak yang terkena oleh masalah kurs ya. Jadi kesannya agak obral begitu loh. Agak obral ya, boleh. Kalau gitu kita harapkan saja semoga pemerintah tidak terjebak dengan harapan yang justru bisa ya, itu dia. Padahal bisa di lain pihak kan pemerintah menghendaki target pajak yang cukup besar ya. Betul, 1.200 triliun. Iya, 1.200 triliun yang konon Dan itu kira-kira dimungkinkan untuk bisa mencapai target dengan sudah jelas pengakuannya bahwa tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Sekarang diturunkan pula oleh penurunan ini. Ini jadi agak problem juga sih. Agak harus policy mix ini harus diselesaikan lah. Baik, terima kasih Pak Didin S. Damanhuri, ekonom senior dari Indef atas analisanya untuk kami di Kompas Petang. Terima kasih. Terima kasih. Dan saudara, apa saja kesaksian